Video amatir ini merekam detik-detik peristiwa kebakaran yang melanda sebuah apartemen di Jalan Kasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Api berkobar hebat di lantai 12 Tower A apartemen Grand Palace. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari sudut area outdoor yang ada di lantai 12, kemudian membakar sejumlah barang hingga akhirnya menyambar ke area outdoor lainnya. Meski sempat melumat 3 area outdoor, namun amukan si jago merah akhirnya berhasil dipadamkan oleh pihak pengelola gedung. Yang terbakar itu outdoor, sekitar ada 3 outdoor. Alhamdulillah sudah dapat dilokalisir oleh pihak gedung. Dugaan sebelumnya ini masih ada pemeriksaan dari Puslabor, sementara dugaan pertama itu koslet. Petugas damkar yang terjun ke lokasi tetap melakukan pendinginan demi memastikan api tidak kembali berkobar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun 3 area outdoor di lantai 12 apartemen telah hangus terbakar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dengan membawa spanduk massa, aksi ini berunjuk rasa di depan KPU RI Jakarta Rabu siang. Dalam aksinya, mereka menuntut diantaranya menolak pilpres curang, diskualifikasi capres-cawapres yang diduga curang, meminta para komisioner KPU dipecat hingga melakukan audit IT KPU. Akibat massa yang memadati area sekitar Jalan Imam Bonjol sempat terjadi kemacetan. Petugas kepolisian pun berjaga di sekitar lokasi dan menutup sementara Jalan Imam Bonjol di depan KPU. Tentang baliho ini memang sengaja kita buat karena negara ini juga sudah amburadul dalam kepemimpinan. Jadi teman-teman media, pembacaan atas sikap penolakan para tokoh terhadap hasil Pilpres dibacakan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disengaja. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi kali ini, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerja sama mendorong adanya audit forensik dan kami menyiapkan ahli terutama untuk membuktikan sebuah penghinaan terhadap negara, yaitu adanya server di luar negeri, tepatnya di Singapura. Yang kedua, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Nanti apakah ada lembaga penegakan hukum negara yang melakukan itu, atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan People's Tribunal. Yang ketiga, ya, nah ini agak tenahan, mohon maaf, di antara kami belum ada kesepakatan karena ada beberapa pikiran. Tadi banyak didengar polnya tinggi agar dilakukan pemilu pilpres ulang secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju karena boleh jadi hal demikian menguntungkan pihak tertentu. Maka posisi dari pernyataan ini, pemulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS sampai kepada kita dulu ya, yang telah diverifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekapitulasi di TPS sampai C1 dibiarkan begitu saja, diverifikasi karena ada perolehan suara sebuah atau paslon tertentu melebihi jumlah total pemilih di TPS itu.
Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. AHY mengisi posisi sebagai Menteri ATR BPN karena Hadi Cahyanto menempati posisi baru sebagai Menko Polhukam. AHY hadir didampingi istrinya Anissa Pohan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Usai dilantik, AHY mengatakan memiliki komitmen untuk melanjutkan sejumlah program dan target yang telah dicanangkan oleh Hadi Cahyanto. Di antaranya adalah menuntaskan pemenuhan sertifikasi tanah elektronik hingga menyelesaikan isu sengketa tanah yang masih ada. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan amanah kepada kami untuk masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Cahyanto yang juga luar biasa selama ini telah memimpin ATR BPN dengan luar biasa, dan saya sekaligus mengucapkan selamat, semoga Bapak sukses dalam tugas yang baru sebagai. Sementara itu, Presiden juga melantik Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam. Hadi diambil sumpahnya menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Usai dilantik pada Rabu pagi, Hadi Cahyanto langsung bertolak ke kantor Menko Polhukam dan menggelar serah terima jabatan. Serah terima jabatan dilakukan oleh Hadi dan Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Menko Polhukam. Hadi dan Tito kemudian menandatangani surat serah terima jabatan. Acara sertijab ini dihadiri oleh beberapa pejabat seperti Menpan RB Azwar Anas, Wamenhan Gerindra, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Wakapolri Komjen Agus Andrianti. Hari ini saya mendapatkan mandat satu kehormatan dari Bapak Presiden menjadi Menteri Polhukam. Dan tadi pagi sudah dilantik dan sore hari ini dilaksanakan penyerahan jabatan dari PLT Bapak Tito Karnavian, Mendagri, kepada saya. Apa yang sudah disampaikan tadi, Pak Tito selama menjadi PLT telah melaksanakan tugas-tugas mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai puncak pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 dengan segala upaya permasalahan di lapangan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan sampai dengan saat ini situasinya sangat kondusif. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya susunan kabinet pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua TKN Ahmad Muzani membantah. Muzani menegaskan, jika susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial merupakan hoaks, sementara pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU terkait penghitungan suara Pilpres 2024. Berbagai macam spekulasi pasti akan terjadi, termasuk spekulasi tentang daftar kabinet Prabowo Gibran.
Jadi saya ingin mengatakan bahwa semua yang beredar di berbagai macam sosial media, siapapun namanya, apapun daftarnya, itu spekulatif. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran masih menunggu keputusan real count dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden untuk menjadi pemenang pemilu. Muzani juga menambahkan, penyusunan kabinet nantinya harus melalui mekanisme keputusan partai koalisi dan para tokoh yang terlibat di dalamnya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kocok ulang kabinet kembali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Rabu Pon, hari dan tanggalan yang kerap jadi waktu khusus bagi Jokowi untuk melantik menteri. Masuknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional menunjukkan betapa cairnya koalisi partai politik hingga di penghujung jabatan Presiden. Usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu, Jokowi berencana mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lain, Pak? Ketua parpol? Iya, kan ada yang lain, Pak. Kata Bapak semuanya. Kira-kira kapan, Pak? Semua yang kira-kira memang harus ketemu, ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu, kenapa harus ketemu? Pak Presiden, ini dalam proses diatur semuanya. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud justru mempertanyakan niat dan maksud Jokowi itu. Menanggapi hal tersebut, Adian menyatakan proses hitung suara KPU saja masih berlangsung. Dugaan suara menggelembung pun masif disuarakan, karenanya Adian mempertanyakan langkah Jokowi untuk merangkul parpol pasca pemilu. Sampai saat ini rakyat bingung karena produk yang dikeluarkan oleh lembaga negara tidak mampu menjelaskan. Ada yang aneh, ada yang tidak benar, ada suara yang berubah-ubah, angka yang menggelembung dan sebagainya. Terus kenapa kita mau bicara tentang rangkul-merangkul, pemenangnya saja belum tahu? Selain itu, masuknya AHY di kursi kabinet di ujung jalan masa jabatan presiden membuat Partai Demokrat berada di posisi yang sama dengan PDI Perjuangan. Lobi-lobi Jokowi dan cairnya koalisi menjadikan Partai Demokrat kembali di pemerintahan dan meninggalkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai oposan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Agenda lanjutan kali ini mendengarkan replik atau jawaban atas respon termohon di hadapan Majelis Hakim Tunggal. Tim kuasa hukum Aiman Wicaksono menegaskan pihaknya akan konsisten terhadap dalil pemohon dan meminta hakim mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Tim kuasa hukum juga menegaskan penyitaan telepon Aiman tidak sah, bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan. Kita melihat dalam proses, kalau dalam kronologis penyitaan handphone Mas Aiman itu dengan dasar izin dari pengadilan yang hanya ditandatangani oleh wakil wakil ketua pengadilan negeri, itu secara hukum kan tidak sah itu, karena ada dalam konteks hukum administrasi negara itu namanya atributif. Atributif itu adalah sebuah kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada seorang pejabat untuk melakukan tindakan hukum secara langsung. Tidak ada pendelegasian atau perwakilan dalam hal untuk mengeluarkan sebuah kebijakan itu. Nah, ada dugaan kuat ini ketika kenapa ada surat lagi, surat izin dari pengadilan ini. Ini yang kami kira ada upaya untuk melegitimasi lagi proses penyitaan itu dengan surat yang Proses pemilu 2024 yang diduga banyak diwarnai sejumlah kecurangan. Perwakilan BEM dari 52 perguruan tinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar di Banguntepan, Bantul, Yogyakarta. Mereka mengeluarkan 3 tuntutan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu 2024. Di antaranya kejanggalan sistem penghitungan suara KPU, anomali data penghitungan suara,
penggunaan Sirekap yang servernya berada di RRC, Prancis, dan Singapura. Selain itu, para mahasiswa juga menduga bahwa sejak awal proses pemilu ada rekayasa untuk memenangkan capres dan caleg tertentu dan menemukan adanya money politik masif di berbagai daerah, serta keberpihakan pejabat dan aparat pemerintah untuk menekankan masyarakat serta penggunaan fasilitas negara. Ternyata kita menemukan banyak kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik di level TPS, bagaimana mobilisasi dan intimidasi dan money politik itu terjadi, bahkan di Sirekap itu sendiri beberapa anomali yang ditemukan oleh kawan-kawan tim media, sehingga kita mengambil kesimpulan dengan tuntutan itu. Jika tuntutan ini tidak diperhatikan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu 2024, Forum BEM se-DIY akan melanjutkan dengan aksi-aksi yang lain. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sejumlah warga berdatangan ke lokasi tempat pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 10 Kampung Dukuh, Kelurahan Rangkas Bitung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Hal ini menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Lebak terkait temuan kesalahan administrasi berupa satu pemilih yang tidak melampirkan formulir pindah memilih. Pihak Bawaslu mengatakan pengawasan di PSU dilakukan secara melekat dan memastikan PSU berjalan sesuai dengan aturan. Sehingga proses pengawasannya juga kami lakukan secara maksimal. Nah, kesempatan ini ada Pak Waka, ada Pak Camat yang juga hadir bersama teman-teman Bawaslu dan KPU untuk memastikan tidak lagi ada kesalahan yang terjadi seperti tanggal 14. Karena PSU itu tidak boleh berulang, PSU itu hanya boleh satu kali. Nah, sehingga harus dipastikan betul tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang berpotensi mencederai seluruh proses yang ada di TPS 10 ini. Hari ini kita melaksanakan PSU, di mana di tanggal 14 kemarin penyelenggara di KPPS ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh kawan-kawan. Sebenarnya sih kawan-kawan sudah menentaati peraturan kami, tapi karena ada beberapa hal mungkin akhirnya itu dilakukan tanpa kesengajaan, dan tentunya ini atas rekomendasi kawan-kawan pengawas pemilu untuk melakukan PSU. Sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar juga menggelar pemungutan suara ulang terhadap warga di TPS 14 Desa Pring, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Hal ini dilakukan karena ditemukannya 2 orang warga dari luar daerah yang tidak masuk daftar pemilih tetapi ikut mencoblos pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 lalu. Satu persatu, warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap kembali mendatangi Balai Banjar untuk menyalurkan hak pilihnya, yakni memilih calon presiden dan wakil presiden. Memastikan masyarakat itu menggunakan hak pilihnya sesuai dengan yang ada di harapan kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan itu tetap bisa hadir sesuai dengan kehadiran pemilih yang kemarin. Namun demikian, karena ini adalah PSU, tentu semua itu berproses dan berpeluang ketidakhadiran menjadi catatan. Di TPS 14 Desa Pring terdapat 271 warga yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap, di mana saat pencoblosan suara ulang ini, semua warga yang masuk dalam DPT kembali menyalurkan hak pilihnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution dan Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi BTS dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
Ya, pemirsa, peristiwa perundungan yang diduga dilakukan oleh siswa-siswa dari Binus School Serpong Tangerang Selatan ini mengejutkan banyak pihak. Dan untuk saat ini kami berada di lokasi warung Ibu Gaul, di mana lokasi ini merupakan diduga tempat para terduga pelaku melakukan aksi perundungan yang diduga terjadi pada 13 Februari 2024 silam. Dan disinilah para terduga pelaku biasa melakukan aksinya, sekedar nongkrong ataupun makan dan juga minum. Dan jika kita melihat dari video yang viral di media sosial, di lokasi inilah para terduga pelaku melakukan aksi perundungan terhadap korbannya. Dan memang jika kita melihat dari foto-foto ataupun video yang beredar di media sosial bahwa terduga pelaku yang melakukan perundungan ini berjumlah lebih dari 1 orang, bahkan terdapat foto di media sosial yang menyebutkan bahwa terduga pelaku ini berjumlah 8 orang yang merupakan anak-anak dari sejumlah artis ternama di Indonesia dan juga sejumlah politisi tersohor di Indonesia. Dan untuk saat ini kasus perundungan atau bully ini sudah ditangani oleh Polres Tangerang Selatan, dan tentu kita berharap bahwa kasus ini dapat diselesaikan secara berkeadilan dan tentunya dapat memenuhi hak-hak, baik itu hak dari korban dan juga hak dari terduga pelaku, karena bagaimanapun terduga pelaku dan juga korban ini disebut masih di bawah umur. Dari Tangerang Selatan, Banten, Muhammad Zulhilmi, Nadifa, Anyus melaporkan. Bahwa rekap manual pun tidak bermasalah. Itu kuncinya. Kalau saya menduga, ini baru dugaan yang kemudian akan kita buktikan ke depan. Modelnya adalah di-set terlebih dahulu angka dan presentasinya, kemudian ada yang memperkuatnya, kemudian hitungan sirekap yang berproses persentasenya itu menyesuaikan dan konsisten terus-menerus, dan terakhir kemudian dihantam dengan manual yang katanya konsisten dengan angka yang sudah di preset itu. Itu keyakinan saya, tetapi sekali lagi gimana itu pelan-pelan? Gimana? Jadi di set dulu. Ya, ini analisis ya. Okay, analisis saya sebagai lawyer. Ya. Gini, kita ingin meyakinkan bahwa kita akan menang. Karena itu saya sudah sewa, ya kan, stadion 2 hari sebelumnya. Itu kata Tempo kan. Saya sudah set alat-alat untuk ngomong-ngomongnya. Yang kata teman saya yang biasa bikin pertunjukan, nggak bisa itu disiapkan hanya 2 jam. Hanya bisa disiapkan sehari sebelumnya dan sewanya 2 hari sebelumnya. Artinya saya sudah tahu bahwa saya akan menang pada tanggal 14 sebelum ya. Nah, karena itulah kemudian kita menduga bahwa ada sebuah desain untuk menentukan dulu hasil pemilunya. Makanya saya tadi katakan ada anggota KPPS datang kepada saya, lalu dia berhasil membuka yang namanya sirekap pada pukul 13, padahal belum dilakukan rekapitulasi, belum dilakukan penghitungan suara. 13 waktu Indonesia Barat itu? Ya. Dan TPS-nya di Indonesia Barat? Indonesia Barat, 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Dia melihat sudah ada isinya itu barang, sirekap itu, ada ribuan katanya TPS ada isinya. Dan itu Anda sudah dapatkan dan Anda akan laporkan nanti? Iya, itu bagian dari argumentasi itu kita. Itu data Anda. Silakan, Bung Kodari punya pendapat soal ini? Pertama soal bahwa sudah menyiapkan acara deklarasi atau acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan segala macam, itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah melihat dari indikasi hasil survei ya dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Dan sebaliknya saya mau mengatakan begini, kalau 01 tidak menyiapkan dan tidak pesan alat band, 01 sudah memperkirakan dia akan kalah gitu loh. Kalau dia akan memperkirakan akan menang juga udah pesan juga. Begitu kan? Ya kan begitu. Jadi dari survei begitu ya? Nah, Kodari ini sebenarnya tim sukses, Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Nggak, terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang di sini, Anda tim sukses 02 enggak? Gini, saya ataukah Anda bagian dari konspirasi itu? Untuk saya tanya, Anda konsisten dong. Dengan apa Anda yang diberikan kepada dong. saya. Anda konsisten. Kalau
Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik, saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nggak penting. Jangan itu. kemudian Nggak Anda penting. membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Nggak penting itu. Semua orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Anda. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. Harus dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omon-omon, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang saja kalau Anda tim sukses 02. Saya juga analis, saya juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di sini? Anda memberikan identitas Anda diundang kepada sebagai apa di saya. sini? Terserah saya. Anda diundang sebagai apa? Ini wilayahnya diundang sebagai apa di sini? Ainus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainus. Diundang sebagai Kodari tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Anda bagian dari 02? Begini, Iya atau tidak itu? Ada pengamat, ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Bung Kodari silakan. Jadi balik lagi ya. Anda mau berdiri juga apa? Jawab itu dulu. Anda mau berdiri juga apa? Nggak perlu, udah cukup. Diterangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal. Di mana diterangkan? Undang-undang, Pak. Undang-undang 7 tahun 2017 yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya. Yang dipakai untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Lo justru alat bantu itu yang diperlukan sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Lo dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Itu soalnya tuh. Enggak bingung. Negara tidak mempercayai negara. Gini. Di dalam pikiranmu itu alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan, jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang vital, nafasnya alat masih bantunya ada. yang vital. Jangan dibalik, suka balik-balik pernyataan. Enggak. Kalau Gini. Yang dipakai adalah manual berjenjang. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Benar. Jadi alat bantunya, mana alat bantunya? Jokowi kemudian bagi nafas, aneh banget lah. Cara berpikir, gini ya. Itu logiknya aneh itu. Jadi saya terangin gimana keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan. Karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan? Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS, 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh 1 TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri tuh. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Wanita di Palembang ditangkap jadi otak pembunuh bayaran. Warga laporkan dugaan oknum caleg money politik.
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Lovina Mulia, inilah Borgol selengkapnya. Seorang wanita yang berperan sebagai otak dari pembunuh bayaran diringkus Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Pelaku terlibat penyiraman air keras dan penganiayaan di Talang, Jambi tahun 2021 lalu. Devi Adriani, 40 tahun, hanya bisa tertunduk saat ditangkap Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap lantaran turut serta melakukan penyiraman air keras dan penusukan terhadap Aminuddin dan Robani yang merupakan ayah dan anak. Akibatnya Aminuddin mengalami luka bakar sekujur tubuh akibat air keras, sementara Robani anak korban mengalami luka tusuk di perut. Aksi penganiayaan ini sendiri dilakukan oleh pelaku, Devi Adriani, bersama 5 pelaku lainnya. 3 diantaranya sudah terlebih dulu ditangkap dan menjalani hukuman. Dari 5 pelaku lainnya, Devi yang merupakan residivis narkoba berperan sebagai pencari orang bisa menjadi eksekutor pembunuh bayaran dengan upah 30 juta rupiah dari pelaku Daeng Sabil yang saat ini masih DPO. Kejadian ini sendiri terjadi pada tahun 2021, 3 tahun lalu di Jalan Talang, Jambi, Kecamatan Sukarami, Palembang saat korban berada di rumahnya. Tersangka yang di lapas itu menyuruh saudara Devi untuk merekrut orang-orang yang bisa melampiaskan sakit hatinya. Kemudian adalah inisiatif untuk melakukan tindakan merekam pada 4 orang dengan cara melukai penyiraman cuka parah yang pada akhirnya bisa terjadi pada tahun 2021. Sementara untuk 2 pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi lalu lintas Polrestabes Palembang amankan sopir yang menabrak ojol dan penumpangnya hingga tewas. Pelaku ditangkap berkat adanya rekaman CCTV. Dwiki Arif, 29 tahun, pelaku penabrakan di Jalan Kolonel Haji Burlian, Kecamatan Sukarami, Palembang, ditangkap Satlantas Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap petugas berkat adanya rekaman CCTV saat pelaku menabrak korbannya. Kejadian ini terjadi beberapa hari yang lalu pada tanggal 17 Februari 2024, di mana pelaku yang mengendarai mobil Estrada Triton bernopol BG8108JS menabrak motor Beat hitam bernopol BG3904 ADT yang dikendarai korban Boni 33 tahun dan Titin 40 tahun. Dari rekaman CCTV terlihat mobil milik pelaku datang dari arah yang bersamaan. Seketika itu pelaku menabrak motor korban dari belakang hingga korban tewas di tempat kejadian. Pengendara mobil Triton tersebut yaitu saudara Dwiki Arif Samriano tersebut menabrak dari belakang kendaraan daripada ojol tersebut yang dikemudikan oleh saudara Boni Irawan dan penumpangnya adalah saudari Titin. Seketika terjadi benturan yang cukup keras yang akhirnya berdampak penumpang tersebut, kedua penumpang baik pengendara ojol maupun penumpang ojol meninggal dunia di tempat. Kini kendaraan pelaku yang merupakan honorer di salah satu pemerintahan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan telah diamankan di unit Laka Polantas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian rumah warga modus menjebol atap rumah korban terekam CCTV. Dalam aksinya itu, pelaku berhasil membawa uang jutaan rupiah milik korban yang disimpan di dalam kamar. Kamera pengawas di salah satu rumah warga di Jalan Talang, Banten, Kelurahan 14 Ulu 2, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, merekam detik-detik pelaku pencurian masuk ke dalam rumah. Dalam rekaman itu, pelaku keluar dari salah satu kamar rumah korban dan menuju kamar lainnya. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai milik korban yang disimpan di dalam kamar. Menurut keterangan korban, saat pencurian terjadi, korban dan keluarganya sedang tidak ada di rumah. Korban menduga pelaku sudah mengetahui kebiasaan korban yang sering pergi dengan keluarga di saat jam pencurian. Pucuk genteng. Pucuk genteng nyebol plafon gue. Ada kamu dia lihat sini. Oh, nyebol pintu dulu gue. Nyebol pintu yang ini. Nah, mungkin dia nak masuk dan nyebol pintu terali besi itu tidak bisa. Jadi naik ke plafon. Jadi dia keluar lagi caknya. Yang terekam CCTV ada orang berapa kok pelakunya kok? Dewean.
Untuk pelaku kini masih dalam pengejaran petugas kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Warga laporkan dugaan oknum caleg money politik. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini?
hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kantor Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Bawaslu Sumsel mulai kebanjiran laporan terkait indikasi tindak pidana pemilu. Salah satunya laporan dari salah seorang warga di Kelurahan Tujuh Ulu yang juga tercatat sebagai pemilih pada pemilu 2024. Saat datang ke Sentra Gakumdu Sumsel, warga berinisial I yang turut didampingi Ketua RT setempat melaporkan dugaan tindak pidana pemilu berupa money politik yang terjadi pada Minggu 11 Februari lalu atau H-3 sebelum hari pencoblosan 14 Februari 2024. Saat itu I didatangi oleh seseorang yang dia kenal yang belakangan diketahui merupakan tim ses dari salah satu parpol peserta pemilu. Kepada I diserahkanlah 2 buah amplop berisi uang tunai masing-masing sebesar Rp125.000. Di dalam amplop tersebut selain berisi uang kertas juga berisi replika surat suara yang berisi foto dan nama caleg DPR RI, DPRD Provinsi Sumsel dan DPRD Kota Palembang. Ternyata sehari pasca hari pencoblosan yang memberikan amplop tersebut kembali mendatangi I dan beberapa orang tetangganya. Tujuannya meminta agar I menyerahkan kepada amplop berisi uang tunai dan replika kertas suara tersebut. Karena ternyata perolehan ketiga caleg di wilayah tersebut tak sesuai harapan. Ini dari partai apa ini Pak, kalau boleh tahu? Dari partai Gerindra. Kalau kejadiannya di mana ini Pak? Laga pemilu. Kejadian ini di Kelurahan Tujuh Ulu, RT 10, Kecamatan SU. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Para pejuang demokrasi di Kabupaten Oku Timur kembali berduka. Pasalnya seorang anggota KPPS Desa Banuayu, Kecamatan BP Peliung dikabarkan meninggal dunia. Almarhum meninggal dunia diduga terkena serangan jantung. Sebelumnya Ketua KPPS Suryadi, warga Desa Banuayu, Kecamatan BP Peliung, Kabupaten Oku Timur meninggal dunia akibat kelelahan pasca pemilu serentak 2024. Setelah kepergian Suryadi, masyarakat Kabupaten Oku Timur kembali berduka. Pasalnya seorang anggota KPPS Desa Banuayu, Kecamatan BP Peliung dikabarkan meninggal dunia akibat terkena serangan jantung. Dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun, anggota KPPS tersebut bernama Kalam, warga Desa Banuayu, Kecamatan BP Peliung, Kabupaten Oku Timur. Pada tanggal 15 Februari 2024, almarhum melaksanakan tugasnya sebagai KPPS, melakukan perekapan perolehan hasil suara pemilu hingga menjelang pagi hari. Almarhum sempat mengeluh tidak enak badan dan kemudian beristirahat beberapa hari. Pada tanggal 17 Februari 2024, almarhum sempat mengambil honor dan pada tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, almarhum mengeluh sesak di bagian dada sebelah kiri dan kemudian tidak sadarkan diri. Pihak keluarga sempat membawa almarhum ke bidan desa setempat, tetapi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan sekarang ini ada lagi anggota salah satu daripada KPPS yang kebenaran di TPS 1. Jadi kami melayat dengan harapan turut berduka cita dari KPU kepada keluarganya. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Diduga cemburu istri punya simpanan laki-laki lain. Seorang suami di Desa Prabu Muli 1, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, tega membakar istri dan rumahnya. Inilah video rekaman amatir warga saat kebakaran rumah yang terjadi di Desa Prabu Muli, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Rumah tersebut ternyata dibakar oleh pelaku Nedi Nasiro.
Selain membakar rumah miliknya, pelaku juga membakar istrinya bernama Reni Sepriani. Beruntung nyawa sang istri berhasil selamat, namun mengalami luka bakar parah di sekujur tubuh. Saat ini Reni dirawat di rumah sakit di kota Lubuk Linggau. Peristiwa ini terjadi lantaran pelaku terbakar api cemburu yang menduga sang istri berselingkuh dan memiliki pria idaman lain. Sempat terjadi pertengkaran kedua pasutri tersebut hingga berakhir pelaku membakar rumah mereka. Usai melakukan aksinya, pelaku ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Musirawas untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. Motifnya sendiri kalau kita dengar langsung dari tersangka, cemburu. Nah, cemburu karena si istri, suami curiga terhadap istrinya ada berhubungan dengan pria lain atau ya katakanlah punya hubungan dengan laki-laki. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan tindak pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 44 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman pidana penjara bisa di atas 5 tahun. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Ratusan slop rokok ilegal diamankan petugas bandara. Informasinya setelah pariwara berikut. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini.
saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabu Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Petugas Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menggagalkan ratusan slop pengiriman rokok ilegal tanpa cukai saat pemeriksaan melalui mesin X-ray. Untuk mengelabui petugas kargo, pengiriman rokok tersebut tertulis paket sepatu tujuan Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 348 slop rokok ilegal dari berbagai merek ini langsung diamankan petugas Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Berawal kecurigaan petugas Absek SMB 2 saat memeriksa paket pengiriman menggunakan mesin X-ray, petugas menemukan rokok tanpa cukai ini berbeda dengan dokumen pengiriman. Petugas Absek kemudian melaporkan kejanggalan tersebut kepada personil Lanut Sri Mulyono Herlambang, Palembang. Atas temuan tersebut, barang kemudian diserahkan ke Bea Cukai untuk dilakukan pendalaman terkait sepengirim dan penerima. Untuk rokok ilegal, yaitu yang tanpa pita cukai, ya. Segera setelah itu melaporkan ke saya, kemudian kita juga koordinasi langsung dengan pihak Bea Cukai di sini, kemudian didatangkan dan kita serah terimakan. Saya menyerahkan ke bandara, menyerahkan kepada saya menyerahkan kepada pihak Bea Cukai untuk diinvestigasi lebih lanjut. Temuan rokok ilegal ini kemudian diserahkan ke Bea Cukai guna dilakukan pengembangan lebih lanjut. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Penjaga sekolah dasar di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan diringkus petugas kepolisian karena diduga telah mencabuli 2 bocah perempuan di sekolah tersebut. Kepolisian Resort Polres Lubuk Linggau meringkus seorang penjaga sekolah bernama Lestari di rumah dinas yang ada di dalam lingkungan sekolah. Pelaku hanya bisa pasrah saat polisi memeriksa dan membawa ke kantor polisi. Pencabulan yang dilakukan pelaku dilakukan pada 2 orang siswa sekolah dasar saat jam pulang sekolah, korban menunggu jemputan orang tuanya. Lalu pelaku memanggil korban untuk menunggu di pos satpam.
Ketika korban sudah berada di pos satpam, lalu korban dipangku oleh pelaku, kemudian korban disuruh menonton film yang ada di HP pelaku. Peristiwa ini terbongkar setelah salah satu guru melihat pelaku memangku korban di dalam pos dan keesokan harinya memanggil 2 korban dan disuruh menceritakan apa yang terjadi di dalam pos satpam. Jadi modus pelaku melakukan pencabulan. Pelaku melihat anak-anak keluar dari sekolah, dari pembelajaran, belum ada penjemputan dari orang tuanya, kemudian pelaku yang merupakan security ataupun satpam dari sekolah mengajak anak-anak itu ke pos. Nah, pada saat di pos, anak-anak ini dibujuk untuk menonton film kartun yang di HP pelaku. Pelaku dikenakan tindak pidana dalam pasal 82 Junto, pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan Legal berkedok rumah kasus mega korupsi bukan BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tadi di ayat yang ke-6 kita bacakan illal ladzina amanu wa amilus solihat
falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, maka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Pahala itu memang ada tanpa batas, ada. Kita ini hidup cari pahala, memang ada pahala yang tanpa batas. Salah satunya sabar. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Artinya, kenapa pahalanya tanpa batas? Karena memang susah itu, mau sabar itu susah. Sehingga pahalanya tanpa batas. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu balasannya, pahalanya itu tanpa batas. Itu kata Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 10. Tapi sabar itu kadang-kadang sulit untuk kita lakukan. Sulit. Walaupun kita tahu apa sih keutamaan sabar itu. La taghdab walakal jannah, misalkan kata Rasul SAW, jangan marah, maka akan mendapatkan surga, kata Rasul SAW. Besar itu pahalanya. Bahkan Allah sendiri menjanjikan pahalanya itu tanpa batas. Tapi memang sulit sabar itu kadang-kadang. Nah, ada amalan Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, amalannya itu ringan, tapi pahalanya itu besar. Ada itu. Amalannya ringan, pahalanya dan ganjarannya luar biasa, besar. Banyak mode-mode kayak gitu. Memang sabar tadi pahala tanpa batas, tapi ada amalan yang mudah dilakukan, itu pahalanya luar biasa. Banyak mode kayak gitu. Salah satunya cukup kita amalkan melalui lisan, zikir. Ada zikir-zikir itu ringan kalau kita ucapkan, tapi pahalanya luar biasa. Nah itu ya, dijelaskan sama ulama banyak macam-macamnya kayak gitu. Kalau sabar tadi tanpa batas memang susah, wajar. Ada nih amalan-amalan yang ringan tapi pahala dan ganjarannya besar sekali. Yang pertama kata ulama menjelaskan, ada tuh pahala yang mode-mode kayak gitu. Dijelaskan di hadis yang sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah itu ya. Ada dua kalimat. Ini kalau diucapkan ringan di lidah kita, ringan, gampang. Kalau mengucapkannya gampang, ringan. Tapi bisa memperberat timbangan. Kalau ditimbang di timbangan pahala itu berat. Amalan ini berat itu. Habibatani ila rahman, dan kalimat ini dicintai oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Ta'ala. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Gampang udah. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Mudah diucapkan dua kalimat ini, ringan amalan ini. Mudah diucapkan, tapi pahalanya berat nanti kalau ditimbang nih. Dan dua kalimat ini kalau diucapkan, Allah seneng sama orang yang ngucapin dua kalimat ini. Ringan ini, cuma banyak di antara kita mungkin yang tidak mengamalkan. Bukan masalahnya amal ini ringan, tapi kita ini belum dapat taufik dari Allah Ta'ala untuk banyak-banyak mengucapkan ini. Makanya kita ini ibadah pun harus minta tolong sama Allah Ta'ala. Buktinya ini, padahal ini amalannya ini ringan sekali ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Segala puji bagi Allah. Dan subhanallah, maha suci Allah dengan segala keagungannya, dan maha suci Allah yang maha mulia. Ringan itu sebenarnya, cuma banyak manusia yang tidak mengamalkan karena belum dibantu oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan ini. Makanya kita ini amal soleh pun harusnya minta bantuan dari Allah Ta'ala. Bukan cuma masalah dunia, masalah akhirat, masalah beramal juga harusnya kita minta bantuan dari Allah Ta'ala. Kalau Allah bantu kita, mudah kita mengamalkan ini. Ini yang pertama, ucapkan aja subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu dua kalimat yang ringan diucapkan, tapi kalau ditimbang nanti, ditimbangan kebaikan itu pahalanya berat.
Dan 2 kalimat ini dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada lagi yang ringan, tapi pahalanya luar biasa. Yang kedua dijelaskan di hadis Bukhari Muslim. Kalau kita amalkan ini pahalanya luar biasa, dan kita ucapkan ini sangat ringan sekali, mudah sekali. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, man qala subhanallahi wa bihamdi, nah, fi yaumin mi'ata marrah huttat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Nah, siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, ini hadisnya Bukhari Muslim. Ucapin aja subhanallahi wa bihamdi. Sehari itu dia mengucapkan 100, terserah mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Yang penting sehari dia ucapin 100. Mudah amalan ini. Subhanallahi wa bihamdi. Gak terasa itu 100, apalagi kalimatnya pendek. Apa khasiatnya, apa ganjarannya? Huttat khotoyahu. Dosa-dosanya bakalan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Walaupun sebanyak buih di lautan, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Bayangin itu, ngucapin subhanallah wa bihamdi 100, itu dosa-dosa kita diampuni, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih dan lautan, sebanyak buih di lautan. Gampang subhanallah wa bihamdi 100. Rugi kita kalau nggak ngucapin ini. Terserah, yang penting dalam sehari itu 100, bisa pagi, siang, sore atau malam. Allah alim bisawab. Ini amalan yang mudah sekali dilakukan, tapi pahala luar biasa. Atau ini kalimat ini kita baca, dan kalimat ini familiar sama kita, sudah sering kita dengar. Kata Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan di hadis yang sahih riwayat Bukhari. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang ngucapin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal insyaallah kita, gampang kalimatnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin mi'ata marrah. Sehari ngucapin sebanyak 100. Maka itu pahalanya luar biasa. Kanat lahu adlu asyri riqab. Itu kalau dia baca 100 kalimat ini dalam sehari, itu sebanding sama saja dia mendapatkan seperti membebaskan 10 budak. Membebaskan budak itu pahalanya luar biasa. Baca 100 kali ini seperti dia mendapatkan pahala membebaskan 10 budak. Bukan hanya itu, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, mendapatkan, dituliskan dia mendapatkan pahala 100 kebaikan. Baca tadi, baca 100. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi, itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Terus kali tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dihapuskan 100 kesalahan, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Hadisnya sahih Bukhari ini. Baca kalimat kayak gitu 100. Gampang itu. Mudah kita hafalkan. Dan kata Rasul alaihi salatu wasallam, khasiatnya yang lain, wa kanat lahu hizran minasyaiton yaumahu zalika hatta yumsi. Kalau dia baca di pagi hari misalkan, maka akan ada penjagaan, dijaga dari setan dia sampai sore. Dijaga dari setan sampai sore.
Nah, Masya Allah. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aksara minhu. Gak ada keistimewaan yang lebih dari ini kecuali kalau orang mengamalkannya lebih dari 100 kali. Nah, lebih dari 100 kali ya kalikan aja, lebih banyak pahalanya. Allah al-misawab. Itu cuma di ucapan sebenarnya. Ringan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, atau subhanallah wa bihamdi 100 kali. Mudah kita ucapkan, tapi pahala luar biasa. Kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala tujuannya agar kita beribadah. Nah kadang-kadang waktu kita terbatas, kegiatan kita banyak, maka pilihlah amalan itu yang efektif. Kita pilih amalan efektif, gak mudah kita lakukan, di mana-mana bisa kita mengamalkan. Lagi pakai kendaraan bisa, lagi nungguin orang bisa, tapi pahala luar biasa. Salah satunya tadi yang disampaikan tadi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, atau subhanallah bihamdi, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau mau sholat, kondisinya harus berwudu dulu, harus di tempat, harus ruku. Kalau naik kendaraan nggak bisa kita kayak gitu. Tapi kalau kita lakukan amalan ini, pahala luar biasa tadi. Seperti misalkan dihapuskan apa dosa-dosanya, mendapatkan pahala 100 kali, misalkan, seterusnya. Ada lagi banyak amalan yang mungkin tanpa kita sadari, ternyata amalan ini luar biasa sekali ternyata. Di antaranya selain dengan mengucapkan, ada amalan-amalan ringan, ya. Selain dengan zikir tadi, ada amalan-amalan ringan tapi pahalanya luar biasa. Di antaranya adalah kita baca doa setelah wudhu. Nah, jangan lupa kita tuh habis wudhu tuh baca doa. Ternyata keutamanya luar biasa itu. Mudah kita ucapkan tapi pahala luar biasa. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dan hadis ini dinilai sahih oleh ulama. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Enggak ngangkat tangan juga enggak masalah. Gitu. Kalau habis wudunya sudah dia sempurnakan, kata Nabi, sudah dia perbagus sesuai dengan syarat-syaratnya, baca doa tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa khasiatnya? Apa ganjarannya? Kata Nabi, futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'ah. Akan dibukakan 8 pintu surga, dan dia akan masuk dari mana pintu surga yang dia inginkan. Aku pengen dari pintu surga yang kedua, pengen dari yang ketiga, gara-gara amalan ini. Sederhana amalan ini. Habis wudhu baca doa, disuruh milih nanti mau masuk dari pintu surga yang mana. Cuma dipahami maknanya. Semakin dipahami maknanya, semakin besar pahalanya, gitu ya. Tapi kalau dia nggak paham maknanya, walaupun dia ucapkan, apakah dapat pahala? Dapat pahala. Cuma pahalanya beda dengan orang yang ngucapin doa ini dan paham maknanya. Maksudnya apa? Oh, maknanya seperti ini. Lebih besar pahalanya. Doa setelah azan gitu juga, doa setelah azan. Habis orang yang azan kita baca doanya. Itu pahala luar biasa itu. Ringan, mudah kita lakukan tapi pahala luar biasa. Dijelaskan di hadis Bukhari. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, man qala hina yasma'un nida, siapa yang mengucapkan doa ini habis mendengarkan azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Baca doa itu habis dengar azan. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dapat ganjaran luar biasa. Ringan dia ucapkan, mudah dia lakukan. Kata Nabi, kalau dia baca doa itu setelah mendengar azan atau bahkan habis azan dia doa ini, dia berhak mendapatkan syafaatku setelah terjadinya kiamat. Kata Nabi SAW, yang mau dia kayak gini berhak dapat syafaat. Syafaatku, bukan syafaat Nabi yang lain, syafaat Nabi Muhammad. Gara-gara baca doa tadi. Hadisnya sahih ini, hadis Bukhari. Mudah, mungkin kita nggak sadar ternyata khasiatnya luar biasa ini.
Orang itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau nggak paham, tidak tahu keutamaannya, kadang-kadang dianggap sepele, ya. Cuma baca doa ini aja habis azan. Padahal luar biasa. Memang tabiat manusia kayak gitu. Diciptakan kalau tahu ini dampaknya luar biasa, dampaknya besar, baru mau melakukan. Tapi kalau nggak tahu, kadang-kadang malas untuk melakukan. Nah, penting sekali kita mengetahui apa sih khasiatnya, ganjarannya, amalan-amalan sederhana tadi. Baca doa tadi setelah azan, berhak kata Nabi SAW untuk mendapatkan syafaatku. Itu dengan ucapan. Nah, ada dengan amalan, dengan perbuatan. Mudah dilakukan, wudhu. Mudah itu, wudhunya tapi di rumah. Itu luar biasa itu keutamaannya itu. Kalau wudhunya di rumah, dari rumah dia datang ke masjid, tapi wudhunya di rumah, itu punya khasiat, punya ganjaran luar biasa. Apa ganjarannya? Ganjarannya disebutkan sama Nabi di hadis Muslim. Man tatohara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahutu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Mungkin pernah kita sampaikan ini. Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke masjid Allah, ke rumah Allah. Rumah Allah ini bukan hanya masjid, musola juga, tempat yang dipakai untuk sholat. Kalau di Indonesia memang banyak namanya. Kalau di Saudi itu masjid, musola itu tanah lapang, gitu ya. Di rumah Allah untuk menunaikan kewajibannya. Maka setiap langkahnya itu, satu langkahnya itu menghapuskan kesalahan, dan satu langkah yang lainnya itu menaikkan derajat. Ada riwayat lain mendapatkan satu pahala kebaikan. Bayangin itu. Setiap satu langkah itu, tapi wudhunya di rumah, tapi jalan. Nah, tapi jalan. Kapan naik kendaraan nggak dapat mau dipahala kayak gini? Karena sudah dipesan sama Nabi, wudhu di rumah, berjalan, jalan kaki, bukan naik kendaraan. Kecuali kata ulama memang ada uzur dia. Ada uzur, jauh tempatnya. Saya di Demang situ, masa jalan kaki sini? Siang nyampe ya sini. Nah, itu kan dapat uzur itu. Kalau dapat uzur ya tetap dapat pahalanya. Gimana hitungan pahalanya? Hitungan roda berputar kata ulama. Kalau dia pakai kendaraan itu ya, tapi pakai pesawat nggak tahu, mana nggak ada rodanya itu ya. Allah alam bisawab. Sekali lagi syaratnya wudhunya di rumah, jalan kaki ke masjid atau ke musola. Satu langkah tadi menaikkan derajat, mendapatkan pahala. Satu langkah yang lain itu menghapuskan dosa. Luar biasa itu. Kalau sehari aja kita datang ke musola atau masjid 100 langkah, luar biasa itu. Maka kita biasakan untuk wudhu di rumah. Walaupun boleh nggak wajib ini. Cuma siapa yang mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. ringan dia ucapkan, mudah dia lakukan. Kata Nabi, kalau dia baca doa itu setelah mendengar azan atau bahkan habis azan dia doa ini, dia berhak mendapatkan syafaatku setelah terjadinya kiamat. Kata Nabi SAW, yang mau dia kayak gini berhak dapat syafaat. Syafaatku, bukan syafaat Nabi yang lain, syafaat Nabi Muhammad. Gara-gara baca doa tadi. Hadisnya sahih ini, hadis Bukhari. Mudah, mungkin kita nggak sadar, ternyata khasiatnya luar biasa ini. Orang itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau nggak paham, tidak tahu keutamaannya, kadang-kadang dianggap sepele, ya. Cuma baca doa ini aja habis azan. Padahal luar biasa. Memang tabiat manusia kayak gitu. Diciptakan kalau tahu
Ini dampaknya luar biasa, dampaknya besar, baru mau melakukan. Tapi kalau nggak tahu, kadang-kadang males untuk melakukan. Nah, penting sekali kita mengetahui apa sih khasiatnya, ganjarannya, amalan-amalan sederhana tadi. Baca doa tadi setelah azan, berhak kata Nabi SAW untuk mendapatkan syafaatku. Itu dengan ucapan. Nah, ada dengan amalan, dengan perbuatan. Mudah dilakukan, wudhu. Mudah itu, wudhunya tapi di rumah. Itu luar biasa itu keutamaannya itu. Kalau wudhunya di rumah, dari rumah dia datang ke masjid, tapi wudhunya di rumah, itu punya khasiat, punya ganjaran luar biasa. Apa ganjarannya? Ganjarannya disebutkan sama Nabi di hadis Muslim. Man tatohara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Mungkin pernah kita sampaikan ini. Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke masjid Allah, ke rumah Allah. Rumah Allah ini bukan hanya masjid, musola juga, tempat yang dipakai untuk sholat. Kalau di Indonesia memang banyak namanya. Kalau di Saudi itu masjid, musola itu tanah lapang, gitu ya. Di rumah Allah untuk menunaikan kewajibannya. Maka setiap langkahnya itu, satu langkahnya itu menghapuskan kesalahan, dan satu langkah yang lainnya itu menaikkan derajat. Ada riwayat lain mendapatkan satu pahala kebaikan. Bayangin itu. Setiap satu langkah itu, tapi wudhunya di rumah, tapi jalan. Nah, tapi jalan. Kapan naik kendaraan nggak dapat mau dipahala kayak gini? Karena sudah dipesan sama Nabi, wudhu di rumah, berjalan, jalan kaki, bukan naik kendaraan. Kecuali kata ulama memang ada uzur dia. Ada uzur, jauh tempatnya. Saya di Demang situ, masa jalan kaki sini? Siang nyampe ya sini, misalkan. Nah, itu kan dapat uzur itu. Kalau dapat uzur ya tetap dapat pahalanya. Gimana hitungan pahalanya? Hitungan roda berputar kata ulama. Kalau dia pakai kendaraan itu ya, tapi pakai pesawat nggak tahu, mana nggak ada rodanya itu ya. Allah alim bissawab. Sekali lagi syaratnya wudhunya di rumah, jalan kaki ke masjid atau ke musola. Satu langkah tadi menaikkan derajat, mendapatkan pahala. Satu langkah yang lain itu menghapuskan dosa. Luar biasa itu. Kalau sehari aja kita datang ke musola atau masjid 100 langkah, luar biasa itu. Maka kita biasakan untuk wudhu di rumah. Walaupun boleh nggak wajib ini. Cuma siapa yang mau dapat keutamaan ini wudhulah di rumah, nggak wajib. Kalaupun mau wudhu di musola boleh, nggak masalah. Wudhu di masjid boleh, cuma nggak dapat keutamaan seperti ini. Allah alim bissawab. Ada lagi, duduk di masjid menunggu iqamat, nunggu sholat, itu ternyata besar pahalanya itu. Nggak main-main itu. Kata Rasul SAW di hadis yang sahih riwayat Muslim, ahadukum ma qa'ada yantadiru sholata fi sholatin ma lam yuhdis tad'u lahul malaikatu Allahumma firlahu Allahumma arhamhu. Salah seorang dari kalian kalau duduk nunggu sholat itu ditegakkan, nunggu iqamat, maka dia dianggap seperti mendapatkan pahala sholat. Itu ya. Selama wudhunya itu belum batal. Wudhunya itu belum batal. Dan malaikat berdoa untuk dia. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Didoakan oleh malaikat. Walaupun itu cuma semenit, nunggu qomat semenit lagi. Itu dapat pahala itu. Dapat pahala seperti kita dianggap sholat, walaupun itu cuma semenit. Apalagi kalau nunggunya 30 menit. Mau nunggu Jumatan misalkan 30 menit sebelum waktu azan zuhur, misalkan azan Jumat, besar tuh pahalanya itu. Syaratnya wudhunya jangan batal itu. Nah, jam 6 lewat ya. Yang terakhir sholat jenazah. Nah, jangan lupa, kapan ada sholat jenazah ikut. Walaupun kita cuma mampir di masjid orang, habis sholat zuhur, nah ada ini jenazah mau disolatkan, ikut udah. Itu pahalanya luar biasa itu. Kata Rasul SAW, hadis Bukhari Muslim, man syahidal janazata hatta yusalliya alaiha falahu qirat, wa man syahida hatta turfana kana lahu qiratan. Qila wa mal qiratan qal misul jabalain azimain. Nah, hadis ini sering kita dengar.
Siapa yang menyaksikan jenazah, yang menyolatkan jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Siapa yang mengantarkannya sampai di kuburan, sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa itu 2 qirat? 2 qirat itu seperti 2 gunung yang besar. Ada riwayat lain mengatakan atau penjelasan ulama seperti gunung Uhud. Pahalanya model kayak gitu besar. Gara-gara mensolati jenazah 1 qirat. Dianterin sama dia sampai ke pemakaman 2 qirat. Nah, luar biasa itu 2 gunung itu. Cuma 4 kali takbiran itu. Allahu Akbar, enggak ada rukuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jangan sampai sholat ada rukuknya itu, nah hati-hati itu. Orang nggak paham itu kadang-kadang lihat itu rukuk dia sholat. Allah alam bisawab. Sholat jenazah ya, pahala luar biasa sekali. Kalau ada kesempatan kita walaupun mampir misalkan lagi di jalan mampir di masjid, nah ada sholat jenazah, ikutlah. Luar biasa itu pahalanya itu, dapat 1 qirat walaupun kita tidak mengantarkannya sampai ke pemakaman. Allah alam bisawab. Inilah amalan-amalan yang mudah dilakukan, tapi pahalanya luar biasa, pahalanya sangat besar sekali. Allah alam bisawab, semoga ini bermanfaat bagi kita semua.